Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah tahap persiapan data atau pembersihan data dan menganalisis statistik deskriptif. Kemudian di sini juga saya menggunakan dataset dari Amex Housing dengan format TCV. Jadi di dalam dataset ini berisi eh, penjualan dataset tentang penjualan perumahan di Amex. Langsung saja kita ke tahap persiapan data, di mana tahap persiapan data ini saya menggunakan software-nya itu di sini ada Python untuk bahasa pemrograman utama karena dia itu memiliki library yang mendukung. Kemudian di sini juga saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan programnya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa library yang saya gunakan. Yang pertama itu ada Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk membaca dataset dan melakukan manipulasi data seperti filtering, summary, dan handling missing values. Selain itu, ada beberapa library lain yang saya gunakan. Contohnya untuk saat ini tahap visualisasi data, di sini ada library matplotlib typlot. Nah, di sini itu digunakan untuk visualisasi data pada tahap check missing values. Kemudian di sini juga saya menggunakan library NumPy. Jadi library NumPy ini digunakan untuk perhitungan numerik dan operasi matematis. Nah, selain itu juga di sini saya menggunakan library Fibron, itu juga digunakan untuk memvisualisasi data. Nah, di tahap persiapan data di sini untuk membaca dataset, di sini saya menggunakan fungsi pdreadvcv. Kemudian untuk library-nya itu Pandas yang berguna untuk mengimpor file Amex Housing CSV atau format CSV. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya. Ini untuk ukuran dataset itu memiliki 2930 baris dan 82 kolom. Untuk nama kolomnya sendiri di sini bisa dilihat ada order, kemudian fit, MS subclass, MS zoning, load frontage, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian di tahap yang kedua, di sini ada pemeriksaan data awal. Jadi di tahap ini itu bertujuan untuk memahami struktur tipe data. Nah, bisa dilihat untuk outputnya, dilihat untuk outputnya di sini. Di sini ada output untuk variabel kualitatif seperti MS zoning, street, alley, load shape, line contour, dan seterusnya. Kemudian ada output dari variabel kuantitatif seperti order, fit, MS subclass, load frontage, load area, dan seterusnya. Lalu di sini telah diidentifikasi bahwa untuk kolom yang mungkin salah tipe data itu di sini dipastikan tidak ada kolom numerik yang tersimpan sebagai teks. Nah, untuk di tahap ini pemeriksaan data awal, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu? Itu karena metode analisis itu bisa saja berbeda untuk setiap kategori dan numerik. Selain itu, fungsi Python bisa saja terjadi error atau salah menghasilkan output yang tidak sesuai tipenya atau tidak sesuai yang diinginkan. Selain itu, proses visualisasi dan pemodelan juga sangat bergantung pada tipe data yang konsisten. Untuk itu, kenapa kita diperlukan pemeriksaan data awal sebelum lanjut ke langkah-langkah seterusnya. Nah,
Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada cek duplikasi dan inkonsisten, di mana tahap ini itu bertujuan untuk memastikan tidak ada data ganda atau duplikat. Untuk selain itu juga memastikan bahwa tidak ada data yang inkonsisten. Nah, sini bisa dilihat hasil data duplikat dari fungsi df duplicated sum. Itu bisa dilihat bahwa di sini jumlah data duplikat itu berjumlah 0 atau tidak ada. Jadi berdasarkan hasil output ini tidak ada baris yang terulang di dalam dataset atau baris yang terduplikat. Nah, selain itu di sini ada pemeriksaan konsistensi kategori. Nah, ada penjelasan hasil output bahwa tidak ditemukan kategori tidak seragam pada kolom kualitatif. Nah, bisa dipastikan semua nilai itu sudah konsisten, makanya untuk pemeriksaan konsistensi kategori itu tidak ditemukan kategori tidak seragam. Lalu selanjutnya di sini nah berdasarkan hasil ini bisa dipastikan bahwa dataset itu tidak mengandung duplikasi. Nah, tidak ditemukan juga inkonsistensi kategori sehingga tidak diperlukan pembersihan lebih lanjut. Jadi semua dataset itu bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian di tahap check missing values, jadi di tahap ini itu bertujuan untuk memeriksa apakah ada nilai kosong dan bagaimana cara kita menangani data kosong tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil outputnya sendiri. Untuk jumlah missing value setiap kolom itu bisa dilihat di bagian sini. Jumlah yang paling tertinggi itu di data pool QC di mana berjumlah 2.917. Kemudian di sini juga terdapat visualisasi mengenai top 10 kolom dengan missing values terbanyak. Nah, jadi alasannya kenapa untuk kasus ini, di sini saya memilih menggunakan metode median. Nah, alasan kenapa saya memilih metode median untuk menghilangkan atau menangani missing value itu karena untuk kolom numerik nilai tengahnya itu tidak terpengaruh oleh data ekstrim atau outlier, dan beberapa variabel itu seperti load frontage atau YRBit itu cenderung memiliki distribusi yang tidak normal. Maka dari itu saya menggunakan metode median untuk menangani missing values. Nah, dengan demikian kolom yang memiliki missing value itu bisa diisi menggunakan nilai tengah dari distribusi di datanya. Kemudian di sini ada check outlier, di mana check outlier itu bertujuan untuk menemukan nilai data ekstrim yang jauh berbeda dari data lainnya. Sebenarnya apa itu outlier? Jadi outlier itu adalah nilai yang menyimpang jauh dari pola umum data lainnya. Nilai ini tuh bisa muncul karena kesalahan input, perbedaan pengukuran atau karakteristik unik dari suatu pengamatan. Selain itu, mengapa kita penting untuk mengecek outlier terlebih dahulu sebelum dianalisis? Itu karena
Outlier itu dapat menggeser nilai rata-rata dan membuat hasil statistik menjadi bias. Selain itu, outlier dapat menyebabkan regresi dan klasifikasi tidak akurasi karena data ekstrim memengaruhi garis keputusan. Untuk itu, kenapa kita perlu membersihkan outlier agar data menjadi lebih stabil. Selain itu, di sini ada beberapa variabel yang saya cek untuk outliernya. Yang pertama ada sell price, kemudian lot area, dan JR lift area. Alasan kenapa saya memilih 3 variabel ini, yang pertama di sell price itu karena harga rumah itu rawan memiliki data ekstrim, seperti rumah mewah versus rumah biasa. Kemudian untuk lot area, itu karena luas tanah bisa sangat bervariasi. Selain itu, JR lift area itu memiliki luas area bangunan yang sering menjadi indikator utama nilai properti. Nah, di sini ada tampilan visualisasi box plot sebelum penanganan outlier dan visualisasi box plot setelah penanganan outlier. Nah, dari hasil visualisasi tersebut bisa dilihat terdapat data yang dihapus karena outlier itu sekitar 311. Nah, dari total data sebelum pemeriksaan itu berjumlah 2.930 dan setelah data dibersihkan itu totalnya menjadi 2.619. Nah, untuk perbandingannya sebelum dan sesudah penanganan outlier, di sini distribusi nilai pada variabel sell price, lot area, dan JR lift area itu menjadi lebih seimbang dan tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Jadi data kini tampak lebih terpusat di rentang normal sehingga hasil analisis berikutnya lebih akurat dan representatif. Nah, yang selanjutnya di sini ada statistik deskriptif kuantitatif, di mana tahap ini itu bertujuan untuk menggambarkan data numerik secara ringkas. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya sendiri mengenai statistik deskriptif kuantitatif. Ada tabel mean, kemudian median, standar def, kemudian koefisien atau CV. Kemudian di sini ada range, lalu IKR. Nah, ini bisa dilihat untuk arti dari nilai rata-rata itu menunjukkan pusat dari data numerik. Contohnya itu di order, di sini sebesar 1465,5 yang menunjukkan posisi urutan rata-rata data dalam dataset. Selain itu ada simpangan baku atau STD standar def, STD def. Untuk contohnya itu misalnya sell price. Jadi di simpangan baku atau STD def ini dia mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Contohnya sell price sekitar 79.886. Jadi berarti harga rumah itu cukup bervariasi di sekitar rata-rata. Nah, selain itu ada CV atau koefisien variasi, di mana di CV ini dia akan membandingkan variasi antar variabel yang satuannya berbeda atau persen. Jadi contohnya itu sell price, di sini dia untuk CV-nya sendiri sekitar 44%. Jadi artinya variabel harga itu variasi harga rumah
ada yang jauh lebih mahal. Nah, kemudian di sini ada contoh interpretasi. Jadi rata-rata harga rumah sale price adalah 180.796 dolar dengan CV sebesar 0,04. Jadi artinya variasi harga antar rumah yang tergolong tinggi ada rumah dengan harga jauh di atas rata-rata. Nah, yang selanjutnya ada statistik deskriptif kualitatif. Nah, di tahap ini itu bertujuan untuk menunjukkan distribusi kategori. Misalnya di sini ada output tentang frekuensi dan presentasi dari distribusi MS zoning, kemudian ada street, alley, lot shape, lalu ada land contour. Dia menampilkan 5 dataset pertama dari kategori kualitatif. Nah, di sini bisa dilihat untuk variabel dominan yang artinya kategori mana yang paling sering muncul alias memiliki frekuensi atau presentasi tertinggi. Nah, di sini dapat dilihat dari data distribusi MS zoning untuk variabel dominannya itu dia ada pada RL yang memiliki frekuensi 2273 kali dan presentase sekitar 77,58%. Begitupun dengan street yang memiliki variabel dominan pada PEV, lalu ada distribusi alley yang memiliki variabel dominan pada Grief, lalu ada distribusi lot shape yang memiliki variabel dominan di right dan distribusi land contour yang memiliki variabel dominan pada level. Nah, lalu untuk maknanya sendiri di sini ada interpretasi yaitu variabel neighborhood menunjukkan 3 kawasan paling umum adalah di sini ada names, kemudian college here, lalu Oaktown. Jadi maknanya sebagian besar rumah berada di kawasan dominan tersebut. Dia menunjukkan area tersebut memiliki aktivitas penjualan tinggi ya. Nah, hal ini itu bisa menandakan lokasi yang populer atau harga rumah yang jauh lebih terjangkau. Nah, tahap yang terakhir itu ada visualisasi data, di mana tahap ini bertujuan untuk memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, di sini ada beberapa grafik yang digunakan seperti histogram, kemudian ada box plot, dan yang terakhir ada bar chart. Nah, di sini pada histogram itu digunakan untuk melihat distribusi variabel kuantitatif seperti sale price, kemudian lot area, dan GR live area. Nah, lalu di sini box plot digunakan untuk mendeteksi adanya outlier pada variabel numerik utama. Selain itu di sini bar chart itu digunakan untuk memperlihatkan distribusi kategori pada variabel kualitatif seperti neighborhood, distribusi house style, dan distribusi seller condition. Nah, di sini bisa dilihat dari grafiknya untuk di grafik histogram dia menunjukkan bahwa distribusi harga untuk sale price dan luas bangunan atau GR live area itu cenderung miring ke kanan. Nah, atau squared right. Dia menandakan sebagian besar rumah itu berada pada rentang harga dan ukuran sedang dengan beberapa rumah yang berharga tinggi. Nah, lalu di sini ada box plot variabel numerik utama. Dia di sini memperlihatkan keberadaan beberapa outlier pada variabel numerik terutama di sale price dan lot area
yang sesuai dengan hasil pembersihan dan dengan hasil pembersihan data sebelumnya. Lalu di bar chart, di sini bisa dilihat bahwa bar chart menunjukkan kategori tertentu itu mendominasi. Contohnya, misalnya di neighborhood itu ada names yang paling sering muncul, berarti menandakan bahwa kawasan tersebut memiliki aktivitas penjualan paling tertinggi. Nah, kenapa kita mengaitkan ini dengan hasil statistik deskriptif? Itu karena pola miring ke kanan pada histogram itu sejalan dengan hasil statistik di mana min lebih besar dari median dan menunjukkan adanya nilai ekstrim di sisi kanan distribusi. Nah, lalu dominasi kategori pada distribusi neighborhood itu juga terlihat jelas pada tabel frekuensi sebelumnya. Pada bagian deskriptif. Nah, jadi untuk kesimpulannya, di sini ditemukan 3 temuan utama, yaitu data menunjukkan beberapa variabel numerik seperti sale price, kemudian lot area, dan lot area itu memiliki distribusi miring ke kanan serta beberapa outlier yang berhasil diidentifikasi dan dibersihkan. Nah, variabel kualitatif seperti neighborhood itu didominasi oleh kawasan names yang menunjukkan area tersebut itu yang paling aktif dalam transaksi penjualan rumah. Selain itu, setelah pembersihan dan eksplorisasi, dataset itu kini menjadi lebih bersih, konsisten, dan representatif untuk digunakan pada analisis lanjutan seperti prediksi harga rumah. Jadi, untuk itu kenapa dataset itu wajib dilakukan tahap pembersihan dan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu sebelum melakukan tahap selanjutnya untuk memprediksi kemungkinannya. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.